warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat meskipun melalui video ini. Yang selanjutnya salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai yaumul akhir. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan tentang perbandingan pendidikan melanjutkan perkuliahan minggu lalu. Untuk pertemuan kali ini, sebelum saya lanjut, saya persilahkan saudara untuk melakukan live chat sebagai absen. Saya ulangi sekali lagi, live chat sebagai absen. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kita akan mencoba pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang komparabilitas dalam pendidikan. Sebagaimana pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan tentang pendapatnya Kandel, bahwa studi pendidikan perbandingan sebagaimana yang dikemukakan Kandel adalah memiliki waktu dan ruang. Dalam lingkup waktu, bila yang diperbandingkan secara pendidikan, misalnya tentang pendidikan pada zaman penjajahan untuk Indonesia dan Filipina, maka studi ini dapat diselenggarakan dengan maksud untuk apa? Mengetahui akan hak dan wewenang bangsa Indonesia dan bangsa Filipina untuk mengelola pendidikan pada zaman penjajahan itu. Nah, kita nanti akan coba melihat dari komparabilitas antara pendidikan di Indonesia dengan di Filipina. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kita mengambil contoh perbandingan pendidikan antara Indonesia dan Filipina ini karena ada beberapa hal yang perlu kita cermati bersama. Contoh perbandingan pendidikan antara dua negara ini, yakni antara Indonesia dan Filipina, dengan maksud agar terpenuhi sifat komparabilitas atau kesebandingan dengan aspek-aspek yang memenuhi komparabilitas itu dapat kita tarik kesimpulan secara sederhana. Di antaranya adalah yang pertama, antara Indonesia dan Filipina ada segi-segi komparabilitasnya yang antara lain: satu, keduanya termasuk negara berkembang. Nomor dua adalah keduanya termasuk negara bekas jajahan. Yang ketiga, keduanya mempunyai latar belakang sosial ekonomi tertentu, seperti adanya sifat-sifat tradisional, maju, modern,
serta infrastruktur ekonomi yang kira-kira hampir sama. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ini 3 faktor inilah yang akan kita coba lihat tentang komparabilitas dari pendidikannya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sebelum sana kita akan mencoba menyampaikan dulu metode. Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan pada kesempatan ini, yaitu metode, metodologi, dan pendekatan. Metode adalah cara dan dapat dipadankan dengan istilah Inggris methods. Sedangkan metodologi ialah ilmu tentang metode. Padanan dalam bahasa Inggrisnya adalah metodologi, yaitu ilmu tentang penelitian. Sedangkan kalau metodologi penelitian dengan padan kata bahasa Inggris adalah research metodologi. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan yang dapat pula disebut hampiran dengan padan kata dalam bahasa Inggris adalah approach. Dalam perbandingan pendidikan, istilah metode dan pendekatan sering dijumbuhkan penggunaannya. Istilah ini digunakan dalam bagian dan sekaligus memberikan arti cara pendekatannya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, metodologi atau disebut dengan istilah metodologi juga sering digunakan sebagai metodologi penelitian bagi pendidikan perbandingan. Ada beberapa metodologi penelitian yang lazim digunakan dalam pendidikan dengan asumsi dapat pula digunakan dalam perbandingan pendidikan. Metode-metode yang lazim dalam pendidikan perbandingan adalah studi area dan komparasi. Metode-metode yang lazim dalam perbandingan pendidikan adalah apa? Studi area dan komparasi. Nah, apa nanti yang dimaksud dengan studi area itu? Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, studi area mempunyai jangkauan yang lebih luas dibandingkan komparasi. Komparasi meskipun lebih sempit dengan studi area, tetapi ruang lingkupnya lebih mendetail atau khusus. Nah, sekarang kita akan coba apa yang dimaksud dengan studi area. Studi area berusaha untuk mengetahui sistem pendidikan di beberapa negara dengan menempatkannya pada latar belakang dari masing-masing negara tersebut. Misalnya, latar belakang kebudayaan, kemasyarakatan, maupun ideologi. Menurut Francis Wong, yang dimaksud dengan studi area adalah studi yang akan menghasilkan sejumlah generalisasi dan pengetahuan yang luas tentang pendidikan dari negara-negara yang menjadi sasaran studi. Ya. Tadi pendapatnya siapa? Francis Wong. Dengan mengambil contoh tentang latar belakang kebudayaan antara Malaysia, Singapura, Indonesia, maupun Filipina, maka dari keempat negara tersebut pada dasarnya mempunyai latar belakang yang hampir sama,
yaitu Melayu Polinesia. Ya, jadi Francis Wong mengambil contoh negara Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Filipina. Menurutnya ada kesamaan latar belakang, yaitu tentang Melayu Polinesia. Dalam perkembangan berikutnya juga dipengaruhi oleh agama, yaitu agama Hindu dan Islam. Selain itu, faktor kesamaan yang lain adalah negara tersebut pernah menjadi negara jajahan bangsa lain. Nah, ini. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat dalam masa penjajahan, di Malaysia ada pengaruh Inggris, namun Islam tetap mendasari dengan variasi lain, yaitu Tamil dan Cina. Di Singapura ada pengaruh Inggris, namun kini terlihat ada 3 subbudaya, yaitu Melayu, Cina, dan Tamil. Kalau kita lihat di Indonesia, ada pengaruh Belanda, dan kini memiliki banyak budaya dengan Pancasila sebagai superkultur. Kemudian kalau di Filipina dipengaruhi oleh kebudayaan Spanyol dan Amerika, dan kini bangsa Filipina mempunyai kebudayaan yang khas dan unik. Oleh karena itu, pendidikan dapat dipandang sebagai refleksi kebudayaan pada keempat contoh negara tersebut, juga menunjukkan pembentukan kebudayaan dalam negara baru. Yang hal itu bisa kita jelaskan atau kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat untuk Malaysia, pendidikan melestarikan kebudayaan Melayu yang dikembangkan ke arah terbentuknya kebudayaan Malaysia sebagai superkultural atau sebagai superkultur. Ini kalau di Malaysia pendidikan melestarikan kebudayaan Melayu. Kebudayaan Melayu itu dikembangkan sebagai superkultur. Kalau kita lihat juga di Singapura, melalui pendidikan dilestarikan unsur-unsur kebudayaan Cina, Melayu, dan Tamil dalam upaya pembentukan kebudayaan Singapura. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kalau di Indonesia, kebudayaan beraneka ragam yang terkait dengan suku dan daerah dilestarikan dan dikembangkan melalui penggunaan bahasa Indonesia sebagai ikatan yang penting artinya. Nah, bagaimana di Filipina? Kalau di Filipina, kebudayaan Barat, bagaimana tadi disampaikan bahwa Filipina pernah dijajah oleh Spanyol dan Amerika. Maka kebudayaan Barat tercermin pada sistem dalam pelaksanaan pendidikan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, itu beberapa hal yang perlu kita pahami bersama untuk kita melakukan apa? Studi komparabilitas. Selanjutnya, keadaan yang demikian yang saya utarakan di muka hingga dapat disimpulkan di antara 4 bangsa yang diulas tersebut, yaitu bangsa Filipina, kebudayaan Barat cukup melekat. Ya. Keadaan ini diupayakan kestabilan atau pemantapannya dengan pemberian tempat yang memadai
pada bahasa Filipina, di mana bahasa Filipina tersebut berasal dari bahasa Tagalog sebagai bahasa nasionalnya. Setelah pengetahuan tentang latar belakang dapat diraih seperlunya, studi area diteruskan dengan deskripsi tentang pendidikan negara yang menjadi sasaran studi. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, setelah deskripsi studi dapat diteruskan dengan interpretasi, yaitu adanya penafsiran terhadap data yang tersaji. Ruang lingkup interpretasi dapat dikaitkan dengan keahlian yang dimiliki oleh peminatnya. Bila peminatnya ahli administrasi pendidikan dan menganggap antara sentralisasi dan desentralisasi administrasi sebagai norma karena dapat menjamin adanya kestabilan dan kemajuan pendidikan, maka ia akan meninjau keadaan itu di Filipina dan di Indonesia yang lebih kurang adalah sebagai saudara-saudara sekalian yang berbahagia, bahwa kedua negara tersebut, yakni Indonesia dan Filipina, pendidikan dikelola dengan asas desentralisasi dapatlah dimengerti. Saya ulangi ya, bahwa kedua negara tersebut pendidikan dikelola dengan asas sentralisasi dan desentralisasi dapatlah dimengerti. Karena tanggung jawab utama politik pendidikan terletak pada pemerintah pusat. Inilah yang dimaksud dengan sentralisasi. Hal ini selain tercermin pada undang-undang dasar dari masing-masing negara, juga pemerintah pusat adalah penanggung jawab utama pelaksanaan pendidikan menurut rencana-rencana pembangunan yang ada. Jadi, meskipun banyak hal dalam pendidikan itu, tetapi ditentukan dari pusat. Keberhasilan pendidikan juga memerhatikan keadaan dan kebutuhan daerah. Dengan demikian, baik di Filipina maupun di Indonesia berusaha terus untuk menumbuhkan keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi. Ya, inilah saudara-saudara sekalian, secara sederhana dengan adanya komparabilitas ini akan bisa kita ketahui tentang apa perbandingan antara negara-negara yang mempunyai kesamaan. Kesamaannya diantaranya yang tadi saya sampaikan ada 3 hal paling tidak, yaitu termasuk negara berkembang, termasuk negara yang pernah dijajah, dan termasuk negara-negara yang mempunyai latar belakang yang hampir sama, baik di bidang sosial ekonomi, kemudian juga di bidang-bidang yang lain seperti sifat-sifat tradisional, ingin maju, modern, dan serta infrastruktur ekonomi yang kira-kira mempunyai kesamaan. Jadi kalau studi perbandingan ini dibandingkan dengan negara yang berbeda dari ketiga aspek tersebut, maka akan tidak imbang dalam memberikan
perbandingan. Itulah saudara-saudara sekalian, untuk pertemuan kali ini saya hanya secara singkat saja memberikan gambaran tentang studi komparatif atau komparabilitas pendidikan perbandingan. Jadi dengan demikian, studi perbandingan atau komparatif semacam inilah bermaksud untuk mengetahui dan untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan dari sejumlah aspek dari sistem pendidikan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, untuk pertemuan kali ini saya singkat saja. Yang kita ambil dari contoh tadi, sekali lagi kami ulangi bahwa kedua negara, yaitu antara Indonesia dan Filipina, karena kedua negara tersebut dalam mengelola pendidikan dengan asas desentralisasi dan sentralisasi dapatlah kita ketahui bersama. Karena sentralisasi itu tanggung jawabnya terletak di pemerintah pusat, tetapi juga dengan asas desentralisasi di mana kepentingan-kepentingan daerah itu juga diakomodasi, karena dalam pelaksanaan pendidikan itu keduanya supaya bisa berjalan seimbang. Jadi meskipun banyak hal dalam pendidikan itu tetap ditentukan dari pusat, di mana keberhasilan pendidikan juga memperhatikan aspek-aspek kebutuhan daerah. Oleh karena itu, antara Indonesia dan Filipina yang saat ini juga berusaha terus untuk menumbuhkan keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi. Saudara-saudara sekalian, demikian saja pertemuan kita pada kali ini, dan untuk selanjutnya saudara bisa mengembangkan, di mana nanti bila perlu kita adakan presentasi. Demikian yang saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.